Baik Pak Werdua, eh, kemarin saya eh, bincang-bincang dengan Pak Rektor, lalu dengan Pak Wer 1 juga, dan sekarang dengan Pak Wer 2. 3 orang tokoh penting di Undiksa itu mengatakan bahwa kampus telah memberikan kenyamanan hidup. Kita sebagai warga Undiksa tentu bahagia dengan Undiksa ini. Kalau memang benar akhirnya Undiksa tempat bagi orang-orang atau sivitas akademika ini untuk memperoleh kebahagiaan, itu tentu menarik gitu, karena 3 orang tokoh mengatakan hal itu. Mudah-mudahan semua sivitas akademika Undiksa juga memperoleh hal yang sama Pak Wer 2. Baik Pak Wer 2, jadi kita bicara tadi tentang kehidupan lebih banyak secara umum. Jadi buat saya sedih juga akhirnya. Ya. Dan sekarang mari kita beranjak ke hal-hal yang lebih serius dikit, berkaitan dengan lembaga yang kita cintai ini. Bagaimana Bapak melihat secara umum Universitas Pendidikan Ganesha sekarang? Dilihat dari sejarahnya tempo hari yang kemana-mana, pernah menjadi bagian dari IKIP Malang dulu, pernah juga ke Udayana, pernah ke Brawijaya rasanya, lalu menjadi STKIP, menjadi IKIP, dan menjadi Undiksa seperti sekarang ini. Satu kata yang bisa mewakili Pak Dekan. Yeah. Undiksa itu hebat. Dan manusia-manusia yang ada di Undiksa itu hebat semua. Tinggal persoalannya adalah bisakah kita semua menemukan kehebatan itu? Ya. Karena saya ikut dalam 3 hibernasinya lembaga Undiksa ini. Gantian struktur lembaga ini. Iya, iya. Dari FKIP menjadi STKIP, STKIP menjadi IKIP negeri, IKIP negeri menjadi Undiksa. Saya sudah menjadi bagian dari itu, termasuk Pak Dekan juga. Iya, betul. Dan saat sekarang ini adalah era keemasan Undiksa sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak bersyukur, yang tidak menempatkan Undiksa itu hebat dalam diri dan masa depannya, itu mungkin dia butuh waktu untuk membelajarkan diri. Ya. Saya sendiri sebagai orang yang merasakan, bukan hanya melihat, bagaimana proses perbaikan Undiksa ini, baik dari sisi manajemen, infrastruktur, keberterimaan masyarakat terhadap Undiksa, terutama pada lulusan Undiksa. Itu sekarang adalah masa kemasan. Sehingga siapapun ke depan yang akan menggantikan menjadi manajer lembaga ini, yang harus dia lakukan adalah mempertahankan kemasan ini. Karena emas di atas emas itu tidak ada lagi. Yang bisa dia lakukan adalah bagaimana memperluas keemasan itu. Karena di era Pak Rektor sekarang, Pak Nyoman Jambal sekarang, saya sebagai salah satu membantu beliau, yang diserai tanggung jawab yang tidak main-main. Sekarang saya dalam posisi sebagai WR2, merangkap direktur keuangan di bidang BLU, dengan kondisi dan modalitas yang kecil, yang tidak besar. Tetapi Pak Rektor dengan orkestra manajemennya mampu meraih prestasi dan mencetak prestasi. Ini belum banyak dilakukan oleh lembaga lain. Saya lihat. Bayangkan itu. Di tahun 2015 saya diangkat pertama kali oleh Pak Rektor, ditunjuk. Percaya dengan saya gitu ya. Itu PNBP Undiksa hanya 67 miliar Pak Dekan. Kemudian 2016, kalau nggak salah nih, itu beranjak ke 68-an M. Dan pada waktu itu kita harus membayarkan remunerasi terhadap 417 dosen pada waktu itu, 274 pegawai pada waktu itu. Dendik maksud saya. Itu kurang lebih ada 700-an, 600 sekian orang. Membayar remunerasi itu 40% dari total pendapatan 68 miliar itu.
pada waktu itu saya berpikir, wah ini lembaga ini mau collab nih. Karena kegiatan yang lain tidak bisa dipending. Iya. Dan satu hal yang perlu mungkin kita pahami bersama dan kita ketahui bersama, Undiksa adalah the only one BLU. Jadi hanya satu-satunya BLU, PTN, yang memilih model manajemennya bersifat desentralistik. Bukan sentralistik. Artinya apa? Artinya uang yang ada di Undiksa, penghasilan Undiksa itu sudah terbagi ke masing-masing fakultas. Pasca sarjana, sesuai dengan program prioritasnya. Kelolaan dan tanggung jawabnya diserahkan kepada masing-masing fakultas. Pasca sarjana. Ini satu bukti bahwa sejak awal Pak Rektor punya pemikiran untuk membuat lembaga ini runningnya lebih bagus. Dalam bingkai keharmonian. Nah ini kalau kita agak cerdas melihat kebijakan Pak Rektor, sebenarnya dengan pilihan desentralisasi ini adalah pesan awal harmoni itu. Karena dengan desentralisasi ini semakin banyak orang dilibatkan, semakin banyak orang kita ajak membangun lembaga ini dan bertanggung jawab. Ini kalau selama ini mungkin orang belum terbuka ke sininya gitu. Kan sekarang seperti di VIP lah sekarang. Itu kan PPK-nya WD2, bukan lagi saya sebagai WR2 untuk dananya VIP. Sehingga Pak Dekan bisa memerintahkan, bisa mengajak semua dosen di VIP ini untuk bersama-sama, ayo apa program prioritasnya? Ada dana sekian loh dari alokasinya VIP. Nah, ini kan bukti, dan fakultas lain juga begitu. Ini kan satu bukti keharmonian Pak Dekan. Oleh sebab itu, saya nggak khawatir pada waktu itu. Di mana 40% dari 68 harus kita bayarkan remon. Dan satu hal lagi yang perlu kita pahami bersama. Ternyata grading kelas remon yang kita terapkan di Undiksa ini, itu perbedaan kelasnya sangat smooth, sangat landai. Jadi gridnya Pak Dekan dengan grid WD-nya nggak terlalu jauh. Gridnya Pak Rektor dengan gridnya WR-nya nggak terlalu jauh. Grid WR dengan Dekan nggak terlalu jauh. Inilah bukti keharmonian. Padahal kalau Pak Rektor menginginkan ini dipertajam boleh, tapi Pak Rektor nggak mau. Makanya saya bilang hebat. Dan saya merasa hebat juga karena saya bisa membantu beliau gitu aja. Kemudian kita bisa bayarkan remon, dan Undiksa adalah satu-satunya PTN yang bisa membayarkan remon hanya dalam rentang setahun setelah SK BLU-nya diserahkan. Universitas lain ada bisa 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada salah satu PTN sudah 7 tahun BLU tapi belum bisa bayar remon. Nah sekarang saya tanya sama Pak Dekan, hebat nggak? Tentu. Hebat. Makanya jadilah orang hebat dalam lembaga yang hebat gitu loh. Dan salah satu cara untuk menjadi hebat dalam lembaga yang hebat, bekerjalah sesuai dengan tupoksi. Dengan tetap berstandar pada ketulusan. Saya buktikan itu. Tahun 91 saya diangkat sebagai dosen di sini. Segala sesuatunya kalau dilakukan dengan tulus, tanpa pemerih, tanpa syakwasangka, itu damai-damai saja. Dan Pak Dekan sebagai salah satu senior dan guru saya, Pak Dekan sudah menyaksikan saya. Saya fine-fine saja. Dengan catatan apa? Selalulah berpikir hebat, berbuat yang hebat, dalam lembaga yang hebat. Bahkan sekarang Pak Rektor punya program yang diambil di Rapim itu untuk menuju akreditasi internasional. PNBP kita sekarang untuk 2021 kita estimasi 93 M Pak Dekan. Tapi apakah ini tercapai? Saya ragu. Kenapa? Karena ada sekian banyak ribu mahasiswa yang menurunkan UKT. Yang menunda pembayaran. Yang beralih dari UKT ke beasiswa KIP. Kartu Indonesia Pintar itu. Tentu estimasi yang kita buat untuk pendapatan UKT itu pasti jebol. Tapi di sisi lain Pak Rektor mendeklir kepada kita semua, terutama pada saya di Direktur Keuangan BLU, untuk
mengalokasikan dana 7,6 miliar. Ya. Untuk akreditasi internasional. Untuk akreditasi internasional saja. Ya. Pusing nggak itu? Pusing. Iya. Tetapi bagi saya, apapun perintah rektor, kebijakan rektor, karena beliau atasan saya, dan tentu beliau memilih saya dengan berbagai pertimbangan dulu, sampai kedua kalinya beliau menunjuk saya, sehingga bahasa yang harus saya keluarkan pada beliau hanya satu, Pak Dekan, siap. Siap. Jadi tidak ada celah bagi seorang bawahan untuk mengeluh, apalagi mementahkan perintah atasan. Itu prinsip hidup saya. Sehingga sekarang yang saya lakukan apa? Saya merapatkan semua tim perencanaan. Saya merapatkan semua tim keuangan untuk menyisir dana-dana kegiatan lain. Ya. Agar dapat 7,6 miliar. Sementara dananya Pak Dekan yang di Fakultas Lain kan tidak bisa disisir. Ya. Itu bisa marah Pak Dekan kan? Ya. Sehingga yang bisa saya sisir adalah kegiatan yang direktorat. Ya. Yang tidak terlalu banyak juga. Iya, betul. Tetapi dengan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Rektor, kemudian dengan komitmen kebersamaan semua lini, sekarang sudah mendekati lah ada dananya. Hanya kan biasa begitu Pak Dekan. Jadi kalau ibaratnya sebuah rumah makan, Pak Dekan jadi koki nih, koki masak bersentuhan dengan kompor panas, dengan bau yang sedemikian rupa. Nah, kemudian orang lain jadi waitressnya, pelayannya. Dia bawa ke depan. Yang kelihatan itu kan waitressnya. Betul. Dikasih ucapan terima kasih sama pelanggan, makasih Dek, makanannya enak. Itu kan waitressnya. Iya. Pak Dekan nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Padahal yang memasak enak itu Pak Dekan sebenarnya gitu. Iya. Nah, tapi by the way, nggak apa-apa. Itulah sebuah orkestra namanya. Iya. Jadi yang namanya keharmonian orkestra itu, kita harus mengambil peran kita masing-masing. Untuk menghasilkan sebuah alunan musik yang enak didengar. Kapan sebagai gitaris harus muncul suaranya lebih keras, kapan drummer lebih menurunkan, kapan trompetnya lebih keras. Ini perlu kesadaran. Perlu pemikiran-pemikiran bijak. Bijak terhadap diri, bijak terhadap orang lain. Karena saya yakin, sebagaimana saya bilang tadi, kehebatan Undiksa itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Mudah kita lakukan. Sepanjang ada 3 hal Pak Dekan. Apa itu? 1, komitmen. Manakala semua orang yang ada di Undiksa ini berkomitmen. Pertama, jangan ngomong dulu komitmen pada lembaga, berkomitmen pada dirinya. Manakala dia berkomitmen pada dirinya untuk menjadikan dirinya lebih baik, entah dengan memperbaiki kualifikasi pendidikannya, entah dia memperbaiki kompetensinya dengan pelatihan, dengan belajar, dengan otomatis kalau dia kualifikasinya sudah bagus, kompetensinya sudah bagus, lembaganya akan bagus. Karena bagaimanapun juga dia ada di Undiksa. Berkomitmen pada komitmen pertama. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Ambillah, lakukanlah tanggung jawab kita. Sesuai dengan tusi yang diberikan oleh negara pada kita. Mungkin kalau kita belum bisa berbuat lebih, berbuatlah yang sepantasnya. Karena lembaga ini dan oleh negara sudah dikapling tugasnya. Dan setiap coupling itu sudah dilakukan oleh orang-orang dengan tusi itu. Coba bayangkan. Kalau untuk lembaga ini running biasa saja, dengan melaksanakan tugas dengan biasa-biasa saja sudah running lembaga ini. Tapi karena lembaga ini sudah hebat sekarang. Dengan raihan prestasi. Terutama kan pengakuan oleh masyarakat. Maka bertanggung jawablah Anda. Kita semua. Atas tupoksi kita masing-masing. Dan kalau Anda bisa bertanggung jawab lebih, itu lebih bagus. Dan terakhir, kolaborasi. Jadi ada komitmen, tanggung jawab, dan kolaborasi. Sehebat apapun kita jadi orang, tidak ada satu pekerjaan di dunia ini yang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Apalagi di era global sekarang. Tingkat ketergantungan dan kolaborasi antar bidang itu semakin meninggi. Jadi jika Undiksa ini sekarang sudah sedemikian rupa hebatnya, di mata saya minimal, saya yakin masyarakat sudah bisa membenarkan omongan saya. Maka pertahankanlah kolaborasi itu. Karena dengan kebersamaan
kita bisa meraih sesuatu yang lebih baik. Hmm. Saya ingin mengutip slogannya Slepin, seorang ahli pembelajaran dari Amerika, yang mengatakan bahwa getting better together, dapatkanlah yang lebih baik secara bersama-sama. Karena salah satu bentuk harmoni ini gitu, kebersamaan. Jika semua orang dengan kompetensinya mampu mengambil tanggung jawabnya dalam bingkai kebersamaan, betapa indah lembaga ini, betapa hebatnya lembaga ini. Jadi saya sebagai pembantu Pak Rektor hanya berharap coba semua dari kita bisa mengambil 3 hal itu. Berkomitmen, bertanggung jawab, dan berkolaborasi. Hebat. Tulisannya hebat banget kan. Baik Pak WR2. Jadi ada 3 hal yang Pak WR2 sampaikan agar kita mencapai kehebatan itu. Tapi Pak WR2 juga sudah mengatakan bahwa Undiksa sudah hebat. Lalu bagaimana Pak WR2 melihat komitmen, tanggung jawab, dan kolaborasi dari Sivitas Akademika Undiksa sampai pada saat ini? Wah, ini pertanyaan bagus nih Pak Dekan. Saya kalau Pak Dekan tanyakan, saya menyampaikan juga itu. Iya. Jadi gini, bagaimana saya melihat masyarakat Undiksa ini, Sivitas Undiksa ini, dalam perspektif 3 hal itu. Iya. Udah bagus Pak Dekan. Udah bagus. Ya. Kalau saya boleh menggambarkannya begini, ibaratnya Undiksa ini adalah rumah di pinggir hutan, Pak Dekan. Di pinggir hutan. Di pinggir hutan. Yang pagar pembatasnya ini bolong-bolong. Sehingga masih banyak bisa binatang liar masuk ke pekarangan rumah. Dan kebetulan dulu sejarah lembaga ini mengajarkan pada saya, kepada Pak Dekan juga, karena Pak Dekan senior saya. Kebetulan penghuni kamar di rumah ini dulu masih ada egosentris. Masih sering memposisikan diri, saya paling benar, kamu yang salah, saya paling hebat, kamu kurang hebat. Nah, jadi kalau masih kita berpegang pada bahasa aku, kamu, kita, mereka, itu damai itu jauh Pak Dekan. Dan perjalanan lembaga ini membuktikan bahwa kedamaian yang dulu kita bayangkan mahal harganya, dan sudah kita bayar dengan tangisan darah beberapa teman kita, dengan material yang tidak sedikit. Hari ini saya melihat damai itu ada di antara kita. Oleh sebab itu, saya ingin mengatakan bahwa kedamaian ini bukan cipta karya seseorang. Ini adalah cipta karya kita bersama. Semua Sivitas Undiksa, baik itu dosen, pegawai, mahasiswa, termasuk sampai CS. Dan juga daya dukung eksternal kampus. Karena sampai detik ini saya melihat komitmen Pemda di Bali dan di beberapa daerah Indonesia Timur sangat bagus pada Undiksa. Tinggal bagaimana kita mengoptimalisasi dan mengkreasikan berbagai program agar keberterimaan dan supporting dari eksternal kampus makin bagus. Dengan catatan, jangan sampai kita menyandarkan diri, itu bahasa saya. Atau dalam bahasa lain, jangan sampai kita tersandra oleh sebuah kepentingan. Karena yang kita usung itu adalah kepentingan pendidikan anak-anak bangsa ini. Jadi saya melalui kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi tingkat kedamaian yang sudah kita ciptakan bersama-sama. Baik kepada teman-teman dosen, pegawai, mahasiswa, dan masyarakat. Karena rumah yang dulunya bolong-bolong sekarang sudah rapat Pak. Dan suasana antar kamar sudah sangat harmoni, sudah sangat damai. Tegur sapanya dengan sopan santun yang luar biasa. Hanya satu lagi mimpi saya. Apa itu Pak? Saya bermimpi kedamaian ini bisa bertahan selama-lamanya.
Karena jujur, Mm. saya dengan mata kepala sendiri melihat kedamaian hari ini. Itu bayarnya mahal. Iya. Kalau bisa jangan lagi dirusak kedamaian ini oleh ambisi, oleh dengki, oleh kekitaan kemerdekaan. Hilangkan itu. Karena harmoni itu tidak mengenal kekitaan kemerdekaan. Ya. Harmoni hanya mengenal satu, kedamaian tanpa batas. Itu Pak. Ya, luar biasa Pak WR2. Karena selaku WR2 yang juga membidangi sumber daya manusia, baru kali ini saya melihat seorang WR2 yang puas terhadap kinerja bawahannya, yang biasanya tiap saat mengeluh aja kerjanya. Jadi luar biasa Pak WR2. Hanya begini Pak WR2, bagaimana Bapak melihat hal ini bisa terjadi? Seperti juga saya sampaikan kepada Pak Rektor beberapa hari yang lalu, bahwa kalau orang Barat itu berpikir apa yang terjadi pada dirinya atau apa prestasi-prestasi dan keberhasilan yang mereka capai itu adalah karena dirinya. Itu disebut dengan istilah undeterministik, saya pikir. Dalam istilah psikologinya, maaf. Kemudian di sisi lain ada orang berpikir bahwa akan menjadi apa manusia itu ditentukan oleh kekuatan di luar dirinya. Itu mungkin aliran berpikir agak ke timur Pak WR2. Dan itu pasti sudah menjadi pemahaman kita bersama. Pak WR2 melihat keharmonian, kekompakan yang terjadi di Undiksa itu karena apa? Apakah karena memang dirinya, ataukah karena ada kekuatan-kekuatan luar yang membantu sehingga ini terwujud, Pak? Jadi begini, bagaimana keharmonian ini tercipta di Undiksa? Saya ingin mengutip satu teorinya Peter L. Berger, seorang sosiolog. Yang salah satunya, saya kutip begini, manusia dalam masyarakat, masyarakat dalam diri manusia. Masyarakat dalam diri manusia. Artinya apa? Manusia itu akan menjadi hebat kalau dia ada dalam masyarakat. Dan masyarakat itu akan menjadi hebat, menjadi baik, harmoni. Kalau masyarakat itu ada pada kedirian masing-masing manusia yang ada dalam masyarakat itu. Ya. Oleh sebab itu, keharmonian yang ada sekarang itu disebabkan oleh satu. Karena memang manusia-manusia yang ada di Undiksa ini adalah manusia-manusia yang harmoni. Yang harmoni. Yang sudah berpikirnya harmoni, bersikapnya harmoni, berperilakunya harmoni. Jika toh kita orang Bali nih punya filsafat jelebingkah batan biu, miling aja liu, kan tidak bisa kita harus padukan, samakan semua bentuk baju, tinggi badan, nggak bisa. Justru keharmonian itu muncul dan lebih berkualitas manakala keharmonian ini tercipta oleh keberbedaan. Keragaman, ya, perbedaan. Unity in diversity. Kesatuan dalam keberagaman. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Peter L. Berger itu kita coba analogikan dengan kondisi Undiksa yang sekarang. Yang dalam perspektif dan penilaian saya ini sudah hebat. Itu disebabkan karena memang kita semua, sivitas Undiksa ini sudah mencapai titik titik kepribadian harmoni hidup. Oleh sebab itu, gabungan dari pribadi-pribadi harmoni yang tersematkan pada kedirian sivitas ini dengan sendirinya akan membangun masyarakat Undiksa yang harmoni. Karena harmoni itu tidak bisa dibentuk oleh orang luar. Keharmonian itu bisa dibentuk oleh diri kita. Siapa? Diri kita manusia Undiksa yang hidup di Undiksa dan dibentuk oleh Undiksa sendiri. Siapa Undiksa itu? Manusia-manusia yang ada di Undiksa inilah
yang membentuk harmoni itu. Jadi kadang-kadang saya begini Pak Dekan. Ya. Kadang-kadang saya merasa merasa menyayangkan kalau masih ada di antara kita berpikir bahwa oh saya dapat sesuatu di luar kampus karena saya orang hebat nih. Bukan karena saya dosen Undiksa. Saya sendiri mengalami Pak Dekan. Mengalaminya begini. Pada waktu saya bekerja di sebuah pulau besar dengan sungai yang lebar juga. Saya jadi konsultan pilkada di sana. Ya bersama teman-teman yang sekarang ada di sini juga. Ya. Di sana saya sempat berpikir, kalau saja saya bukan dosen Undiksa, memangnya saya mau dibayar mahal lah di sini. Ya. Sehingga saya yakini, karena saya dosen Undiksa lah, masyarakat luar mau bayar saya. Mungkin kalau saya adalah lasmawan yang tanpa embel-embel dosen Undiksa, saya nggak ada yang orang noleh saya. Jadi mohon, saya rasakan itu. Sehingga saya akan agak sedikit gimana gitu. Kalau ada di antara teman-teman masih berpikir bahwa dia hebat karena dirinya. Padahal label itu penting. Jadi mungkin kalau kayak Pak Dekan sekarang tidak bekerja di Undiksa, apalagi menjabat jadi dekan gitu, mungkin kalau pulang nggak ada yang nyapa, nggak ada yang datang gitu. Paling datang hanya saudara-saudara kita aja, kapan pulang. Tapi kalau orang luar desa datang ke sana, wah Pak Dekan pulang. Ya karena kita orang Undiksa. Jadi kalau bisa ke depan itu, coba kita terjemahkan apa yang dikatakan oleh salah satu presiden Amerika. Yang mengatakan begini. Jangan kau tanya pada negaramu apa yang bisa diberikan negara kepada dirimu. Tapi lebih seringlah kau bertanya kepada dirimu. Apa yang bisa kau berikan kepada negaramu. Artinya apa? Inilah bentuk demokrasi yang sebenarnya. Dan ingat, demokrasi itu endingnya. Tujuan akhir daripada demokrasi itu harmoni, Pak. Dan kedua yang ingin saya sampaikan. Di samping karena keharmonian itu karena diri kita orang Undiksa. Ini karena kehebatan manajemennya Pak Rektor. Mau nak mau, ada orang senang atau tidak, menerima atau tidak. Saya yang merasakan mendampingi beliau selama 5,5 tahun sekarang. Sulit cari rektor seperti Pak Nyoman Jambal sekarang. Open minded, mau mendengar, nggak tahu juga, jarang marah. Minimal kepada saya, karena saya sendiri melakukan gitu. Walaupun kadang-kadang saya ngerti saya salah, tapi yang beliau lakukan bukan memarahi saya. Beliau menasehati saya dengan menganalogikan kasus lain. Sehingga saya membangun sendiri kesalahan saya dan membangun sendiri upaya perbaikannya gitu. Ini luar biasa ya. Ini tidak mudah temukan orang seperti ini gitu. Ya. Pak Rektor juga sering mengatakan kepada saya bahwa saya punya teori-teori yang banyak gitu, tentang hidup dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bisa jalankan, yang jalankan malah beliau. Beliau yang jalankan. Nah, itu saya lihat sendiri. 5,5 tahun saya betul-betul intens dengan beliau. Termasuk sekarang nih. Saya minggu lalu dipanggil oleh Pak Rektor. Beliau kan biasa bilang saya putu gitu, nak wayan tuh karena di rumah. Kamu ada seperti itu. Kamu bisa nggak berikan itu setiap prodi 30 juta untuk menyusun ses katanya. Dalam rangkaian akreditasi beli saya bilang. Ya, siap komandan saya bilang. Artinya apa? Sepahit apapun itu. Kalau kita sebagai bawah, sepanjang perintah atasan itu adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan pernah mengatakan pahit. Telanlah itu. Walaupun tidak harus mengatakan manis juga. Tapi lakukan. Tanpa lagi diskusi, apalagi pembangkangan. Apalagi kita sudah bersepakat dan sudah melakonkan apa yang disebut dengan harmoni. Itu prinsip hidup manajemen yang bagus. Jangan pernah mendiskusikan perintah atas. Karena yakinilah
bahwa atasan itu mendeklir perintahnya itu sudah dilandasi oleh sebuah pemikiran yang luar biasa. Dan yang pasti sudah memikirkan lembaga ini. Ya, luar biasa. Pak Werdua, ini agak serius sedikit. Universitas Pendidikan Indonesia kan ingin menjadi trendsetter university. Jadi universitas yang dirujuk oleh perguruan tinggi yang lain, lalu juga menjadi international reputable university. Universitas yang bereputasi di internasional. Cita-cita ini tentu besar, gitu. Apalagi kalau melihat Undiksa adalah perguruan tinggi yang kecil, yang muda, dengan PNBP atau pendapatnya yang menurut Pak Werdua tadi adalah terbatas. Bagaimana Pak Werdua melihat peluang ketercapaian cita-cita Undiksa untuk menjadi trendsetter university dan international reputable university, Pak Werdua? Ya, jadi gini, Irwell itu kan sudah menjadi ikonnya Undiksa sekarang. Ya. Bagaimana Undiksa menjadi international reputable university in education and leadership. And leadership, oke. Itu ada beberapa strategi yang kita lakukan. Pertama, kita harus sesegera mungkin memulai melakukan pembenahan tentang rasio dosen mahasiswa, rasio pegawai dan fasilitas, rasio mahasiswa dengan kebutuhan lab, kemudian rasio pelibatan tenaga profesional ke dalam aktivitas PBM kampus. Kemudian kita mencoba sudah melakukan beberapa kerjasama dengan dunia industri untuk daya serap lulusan kita dengan standar gaji tertentu. Karena salah satu item penting untuk menjadi meraih reputasi itu adalah bagaimana keterserapan lulusan kita dengan selera yang mapan. Samping karena berbagai rasio-rasio tadi itu, rasio dosen dengan mahasiswa, rasio dosen dengan dengan layanan, rasio mahasiswa dengan jumlah sarfrasnya. Sudah kita lakukan sekarang. Makanya pembenahan beberapa sarana prasarana sudah kita lakukan. Kemudian bangunan-bangunan jaring kerjasama kita sudah optimalkan. Dan Pak Rektor sekarang saya melihat dan menyaksikan sudah mencoba membangun networking yang bersifat komprehensif. Dengan tanpa meninggalkan core leadership dan education-nya itu. Kemudian kita sudah mengusulkan beberapa prodi-prodi yang prospektus yang bisa mewadahi kepentingan masyarakat internasional. Kemudian dari sisi kurikulum kita sudah melakukan beberapa penyesuaian. Bahkan kurikulum yang berstandar internasional dengan vision global sudah kita coba kembangkan sekarang. Dan Pak WR1 sudah melakukan itu dan saya sebagai WR2 sudah mensupport dana. Itu harus izin. Semuanya berpulang pada izin Pak Rektor. Dan kalau ditanya apakah Irwell ini akan terjadi? Terjadi. Kalau 3 hal yang saya sampaikan tadi bisa dimiliki dan dilakonkan oleh semua sivitas akademik. Komitmen, tanggung jawab, kolaborasi. Tidak ada hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Jika 3 hal ini bisa kita lakukan. Dan saya melihat tren leadership yang dibangun oleh Pak Rektor dari aras bawah sampai aras tertinggi sudah semuanya merujuk ke sini. Mungkin orang akan bertanya, memangnya Undiksa punya dana? Punya dana banyak sih? Enggak. Tapi untuk meraih sebuah prestasi dan memaslahatkan orang banyak, kita akan upayakan dan terjadikan. Sehingga salah satu manajemen pengelolaan keuangan yang selama ini, yang mungkin belum banyak orang pahami, mungkin mereka juga akan terheran-heran gitu. Ini saya kok bisa dapat remon sekian ya, melebihi teman di universitas lain. Padahal pendapatan universitas lain itu lebih tinggi dari kita. Betul. Mungkin Pak Dekan berpikirnya ini WR2-nya gimana nih gitu kan. Karena selama ini atas izin Pak Rektor, saya selalu lapor dengan beliau. Bahwa kita coba menerapkan manajemen daya jungkit pengalihan beban Pak Dekan. Jadi
Jadi ada hukum fisikanya di sini. Ya. Jadi beban yang dulunya ada di PNBP, kita coba alihkan ke non PNBP. Oh. Tentu ini tidak mudah. Iya, betul. Karena kita bersandar pada sesuatu yang tidak pasti. Kalau PNBP kan pasti. Ya, betul. Minimal kita bisa estimasi lah berapa dapat PNBP tahun ini, berapa tahun depan, ya beda-beda dikit lah. Tapi kalau pengalihan beban dari PNBP ke non PNBP, ini sama dengan kita berburu di hutan belantara. Ya. Yang binatangnya belum jelas. Tetapi wajib hukumnya membawa hasil buruan. Nah ini. Ya. Ini tidak mudah. Betul. Tetapi dalam ketidakmudahan dan dalam istilah Pak Dekan dalam keterbatasan anggaran itu, semuanya bisa menjadi baik dan lebih baik di Indonesia. Hebat nggak? Luar biasa. Kita mau bangun gedung, ada gedung. Kita mau memberikan remon terbayarkan tanpa terlambat. Ya. Bahkan kita sudah membayarkan 2 kali KPI. Nah ini KPI mungkin teman-teman belum banyak yang apa ya, yang familiar gitu. Ya. KPI itu kan satu bentuk penghargaan oleh kementerian kepada lembaga untuk diberi kewenangan pada kan. Diberi kewenangan atas raihan kinerjanya yang di atas 100%. Kan di awal tahun ini ada kontrak kerja nih, antara rektor dengan kementerian. Nah, di akhir tahunnya dievaluasi. Kalau kontrak kerjanya itu capaiannya di atas 127%, maka akan diberikan kewenangan oleh kementerian untuk kita membayarkan KPI, Key Performance Indicator. Jadi penghargaan atas kinerja lebih. Tetapi uangnya dari kita Pak Dekan. Nah ini lucunya, gitu. Bukan dari Jakarta uangnya. Bisa kebayang nggak? Bayar remon, anggaran terbatas, bayar KPI lagi. Dan KPI ini udah dibayarkan oleh Pak Rektor udah 2 tahun. Dan tahun ini kita akan membayarkan KPI 2020. Karena kebetulan kemarin 2020 Key Performance Indikatornya Undiksa itu ada di angka 167%. Capaian kinerjanya luar biasa ini. Ya. Pertanyaannya uangnya ada enggak? Ya, saya sebagai direktur keuangan ditugaskan oleh Pak Rektor ya harus ada gitu. Oleh sebab itu beberapa beban kegiatan yang dulunya sumbernya PNBP alihkan ke non PNBP. Tapi syukur berhasil itu Pak Werdo kan. Mohon doanya. Iya. Mohon doa dan lakukan 3 hal itu saja. Iya. Biarlah nanti Pak Rektor sama kami direktorat yang ngurusin itu dan pasti ngaruh lah dengan doa baik dan keinginan baik. Itu bisa kita dapat. Dan aman. Contohnya begini. Ini Pak Dekan di sini punya beberapa staf yang kontrak ya. Ya, betul. Dulu pegawai kontrak itu kan gajinya 385. Pada waktu masih dibayarkan dari sumber PNBP. Dulu PNBP dulu kontraknya itu. Tapi begitu Pak Rektor naik sebagai rektor, beliau menugaskan saya sebagai WR2. Jadi silakan kamu carikan inovasi. Sehingga teman-teman yang kontrak ini bisa lebih sejahtera gitu. Kan 2016 kita mulai menaikkan gaji pokok pegawai kontrak ini 120%. Sekarang pegawai kontrak begitu masuk dia gaji pokoknya 1.200.000. Kemudian mungkin hanya ada di Undiksa pegawai kontrak itu dapat kenaikan gaji berkala 50.000. Kalau kita aja PNS dapat kenaikan gaji berkala 127 kan? Iya. Kalau pegawai kontrak di Undiksa dapat kenaikan gaji berkala 50.000. Jadi 2 tahun kerja nambah 50.000 lagi pokoknya nih. Gaji pokoknya. Kemudian atas kehadirannya kita dapat LP 25.000. Pegawai kontrak kita kasih 20.000 per datang dia. Kemudian kita berikan pendapatan lebih. Saya tidak mau menggunakan istilah remon, tapi saya gunakan pendapatan lebih. 400.000 per bulan. Tiap pegawai. Sama. Kemudian kita berikan dia gaji ke-13. Usulkan. Terus KPI kita bayarkan juga pada mereka. Ini atas instruksi rektor. Salah enggak?
kalau saya mengatakan bahwa rektor kita itu hebat sekarang. Tapi saya Karena melihat, KPI itu tidak harus diberikan pada pegawai semuanya. Itu boleh rektor aja diterima boleh. Karena itu adalah keberhasilan manajerial namanya itu. Tapi Pak Rektor mintanya udah kamu sebagai W2 bagikan sampai pegawai kontrak katanya. Bayangan sampai pegawai kontrak dapat KPI, udah dapat LP, dapat kenaikan gaji berkala, dapat penghasilan lebih 400.000. Bahkan beberapa pegawai di bidang operator sistem itu lagi 800 tuh tambahannya. Sehingga ada pegawai kontrak di Undiksa ini yang gajinya kurang lebih 3.800.000 per bulan, melebihi gaji magister itu. Yang masa kerjanya udah lama nih. Jadi ini tidak mudah. Oleh sebab itu Pak Rektor selalu mengingatkan saya sebagai seperti Pak Dekan bilang, sebagai pembantu beliau yang ditugasi mengurus SDM, coba minta teman-teman bekerja dengan benar lah. Saya sampaikan, sulit. Di tempat lain sulit. Dan kemarin, izinkan saya Pak Dekan menyampaikan hal lain mungkin ini. Pak Rektor sudah mendeklar pada kita, terutama saya sama Biro UK, tolong buatkan formasi P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk semua kualifikasi yang ada di pegawai kontrak kita. Bayangkan rektor kita. Jadi yang kemarin kita usulkan apa? Ada bahasa Bali. Karena memang itu kita miliki. Kayak di sana ada akuntansi, ada ilmu komputer. Jadi semua kualifikasi pendidikan D3 ke atas loh. Karena Undiksa biar ada salah nanti. Undiksa ini kriteria minimal tenaga administrasinya itu adalah D3. Tidak boleh lagi SMA. Bahkan universitas lain sudah S1 itu. Kita masih diizinkan di diploma 3. Itu semua yang D3 ke atas, kita sudah buatkan itu formasi P3K-nya. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah, terus kapan? Kalau kapan P3K-nya bukan di kami jawabannya. Jawabannya di Menpan sana tuh. Tapi minimal Pak Rektor yang menugaskan saya sudah membuatkan formasinya itu. Dan formasinya sudah saya sampaikan juga di Rapim, kita sudah sampaikan ke Menpan. Itu nanti akan bertahap. Kalau tahun ini kan ada CPNS, mungkin Astungkare atau insya Allah habis CPNS ada P3K. Sehingga teman-teman yang sudah menjadi pegawai kontrak minimal setahun, itu bisa mengusulkan dan ikut testing di P3K. Itu kabar bagus bagi pegawai kita. Dengan catatan, tolonglah 3 hal itu. Komitmen, tanggung jawab, kolaborasi itu jangan dilupakan. Baik Pak Werdua, jadi berbahagia sekali sebenarnya kita ada di lembaga Undiksa pada saat ini, dan bahkan ada seorang senioran yang mengatakan kepada saya bahwa saatnya lah kita bersyukur. Jadi kalau ada sivitas yang tidak bersyukur saat ini, barangkali mereka masih bermasalah dengan dirinya begitu. Setuju saya tuh. Pak Werdua, jadi sudah banyak sekali kebahagiaan yang bisa kita rasakan sekarang berdasarkan perkembangan Undiksa yang semakin pesat. Dari lembaga yang kecil, yang relatif muda, dengan dana yang terbatas. Pak Werdua tadi mengatakan dengan dana terbatas tapi prestasi kita tanpa batas, itu luar biasa. Tapi adalah tidak proporsional kalau kita tidak melihat kekurangan-kekurangan yang masih ada di Undiksa ini, untuk kita perbaiki ke depan sehingga kemajuan yang kita capai bertahan bahkan bisa berkembang. Ada enggak Pak Werdua melihat hal-hal yang masih jelek di Undiksa ini? Jadi gini, saya tidak mau memilih diksi jelek itu. Jelek itu. Silakanlah Pak Werdua. Saya ingin menggunakan diksi hal yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Baik. Dengan existing yang ada sekarang. Apa itu? Apa itu? Adalah yang ketiga itu, kolaborasi yang lebih masif. Jika kolaborasi ini bisa ditingkatkan seirama dengan orkestra zaman, kan zaman berubah nih. Betul. Kita mampu mengambil peran dalam kolaborasi ini.
dengan lebih terstruktur, Iya. kemudian lebih masif, Mm-mm. saya yakin kehebatan ini akan menjadi lebih hebat. Ya. Karena apa? Karena apa yang sudah ada sekarang. Mm-mm. Kalau kita berbicara standar minimal, Mm-mm. semuanya Indonesia sudah baik. Makanya saya tidak mau menggunakan kata kurang tadi. Kurang itu. Jelek tadi. Tinggal mau nggak kita menjadi excellent. Mm-mm. Bagaimana dengan vision kita itu? Iya. Jika jawabannya iya, dan harus iya jawabannya, ayo tingkatkan kolaborasi itu. Mm-mm. Lekatkan dan perdalam harmonisasi itu. Harmoni bukan berarti harus sama semuanya. Tidak. Betul. Salah orang kalau menyatakan bahwa harmoni itu menyamakan. Tidak. Ya. Kalau menyamakan semua, itu adalah keadilan kumulatif. Dan itu bukan demokrasi pilihan kita. Ya. Demokrasi kita dengan ending harmoni itu adalah harmoni dalam keberagaman. Karena memang kita semua sebenarnya beragam. Ibarat yang sering kita dengar di masyarakat itu, betapa indahnya perpaduan warna-warni, guratan kuas dalam sebuah kampas, sehingga nilai seni yang dilahirkan melebihi jika hanya ada satu warna yang digunakan oleh kuas itu di kampas, walaupun warnanya banyak. Ini yang saya istilahkan dengan unity in diversity. Jadi kesatuan dalam kebersamaan. Kesatuan itu tidak harus menyamaratakan, tapi ambil peran sesuai dengan tusi yang diberikan. Ibaratnya kan orkestra nih. Ada berbagai suaranya musik, beragam, ada berbagai pelaku kompetensi musik ini. Tapi dengan banyaknya alat musik ini, kok enak nih alunannya. Karena semua orang tahu perannya. Kapan harus menonjol, kapan harus menurunkan, kapan harus di tengah-tengah, dan seterusnya. Selama ini, dulu, bukan selama ini lah. Dulu perjalanan lembaga ini kan sudah mengajarkan kita. Bagaimana kalau orang nggak sabaran nih, main serobot, main bypass, akhirnya yang terjadi bukan keharmonian gitu. Tapi yang sesuatu yang tidak perlu kita ulang lagi sekarang. Ya harapan saya sekali lagi, mari bersama-sama ciptakan keharmonian diri untuk menciptakan keharmonian lingkungan. Artinya apa? Selesaikan dulu urusan diri kita. Baru kita bisa menyelesaikan urusan orang lain. Dan jangan terbiasa mengurus orang lain. Dan satu hal yang saya ingat yang dipesankan oleh salah satu penasehat spiritual yang sering saya diskusi. Dia mengatakan begini, jika kamu ingin menemukan kedamaian yang sebenarnya di dunia ini, maka berikanlah waktu lebih kepada dirimu untuk melihat siapa sebenarnya kamu. Dan jangan biarkan kedirianmu lebih banyak melihat orang lain di luar dirimu. Karena itu hanya akan mendatangkan asap dan sengsara. Itu kata beliau. Wah, luar biasa. Dan saya pikir itu benar. Hanya saya masih perlu banyak hal berusaha untuk terjadikan itu. Tapi dengan berusaha dan tidak mengenal lelah, saya yakin segala sesuatunya mungkin. Baik Pak Werdua, jadi kita sudah bincang lama dan cukup komprehensif, mulai dari riwayat kehidupan Pak Werdua, lalu riwayat pendidikan pekerjaan baik di luar kampus maupun di dalam kampus, sampai keberhasilan yang sudah kita capai serta mungkin kekurangan yang masih ada. Sekarang kita beranjak dikit tentang podcast PIP Undiksa Pak Werdua. Apa pesan Pak Werdua terkait dengan tim podcast PIP Undiksa dan juga para pemirsa tim podcast PIP Undiksa yang baru saja sebenarnya
berdiri dan sedang berusaha untuk menjadi lebih baik? Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi nih terhadap podcastnya PIP ini. Karena jujur PIP ini selalu selangkah lebih maju dibandingkan fakultas lain. Terima kasih. Ini fakta. Dan podcast ini adalah salah satu media yang sangat efektif sebenarnya untuk kita mendeklir beberapa ide gagasan, termasuk bagaimana responsif manajemen kita terhadap tagihan stakeholder. Sehingga harapan saya podcast ini bisa dioptimalkan ke depan dalam fungsinya dia sebagai media komunikasi. Dan lebih banyak orang diundang ke sini untuk berbicara tentang kebaikan, untuk berbicara tentang inovasi, agar Undiksa ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Karena podcast yang nanti hasilnya akan ditayangkan di berbagai medsos, itu adalah salah satu way out yang bersifat bypass. Yang bisa digunakan masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang Undiksa. Dan nanti mungkin saya akan lapor dengan Pak Rektor. Ya minimal kalau dari sisi tampilan podcast ini, ruang studionya perlu dipermak lah, biar lebih baik. Nah ini yang lebih baik. Jadi saran saya dipermak lebih baik, biar lebih kesannya lebih. Ini udah bagus. Hanya kalau memang bisa lebih bagus, lebih baik itu. Dan menjadikan lebih baik itu kan tidak harus sendiri. Tapi kan tergantung Pak WR2 ini. Sudah saya bilang tadi, yang nomor 3, kolaborasi. Kan dikomunikasikan. Saya ingin teman-teman kita semua, mari belajar dari iklannya Teh Sariwangi. Jangan pendam sesuatu yang justru akan memupuk dendam dan betul. Komunikasikanlah semuanya. Ayo bicara. Itu aja. Nanti akan saya bicara tentang ruang podcast yang lebih baik kepada Pak WR2. Siap, Pak Dekan, siap. Baik, sekarang yang agak pribadi Pak WR2. Kalau boleh saya tahu siapa orang yang paling penting dalam hidup Pak WR2? Satu. Boleh banyak. Boleh satu, boleh banyak. Orang yang selama ini berjasa dalam hidup saya sampai detik ini. Banyak orang. Tapi kalau dibuat skala prioritas, tentu ibu saya. Memen saya. Dan memen saya tidak mau ada diajak ke sini. Masih tinggal di kampung sendiri. Sehingga saya harus menggaji orang untuk jagain beliau. Dan tidak mau berdiam diri, masih ke ladang sampai hari ini. Padahal anaknya sudah cucu-cucunya udah mau ngajar di sini, tidak mau. Orang kedua itu iwak saya yang namanya almarhum Iwak Saduk yang membesarkan saya. Pak Dekan kenal itu. Karena beliau mengajak saya dari umur 12 hari. Diajak saya sampai bapak ibu saya cerai dan beliau yang membesarkan saya. Dan beliau sekarang udah almarhum dua-duanya. Sehingga saya 12 hari nggak dapat susu ibu. Sehingga dikasih susunya bibi saya yang enggak keluar air karena anaknya udah gede-gede gitu. Dan yang ketiga tentu ada beberapa teman senior saya di kampus. Ada Prof. Dantes, itu orang tua sekali. Yang banyak mengajarkan saya tentang kehidupan. Dan orang yang paling saya segani itu Prof. Jamper. Karena kalau dulu pada waktu saya jadi dosen muda, saya baru dengar suaranya Prof. Belin saya ini, Prof. Dr. Nyoman Jamper, takut saya. Saya nak lihat wajahnya, saya dengar suaranya saya sudah gimana rasanya gitu. Tapi masih banyak dosen-dosen saya, Pak Dekan sendiri, teman senior saya, banyak yang berjasa. Tapi kalau mau diurut, yang kelima tentu istri saya dan anak saya. Karena bagaimanapun juga, dialah yang mendampingi saya dalam berbagai fluktuasi kehidupan. Sebagai manusia nggak bisa selalu pada garis datar dan menanjak, bisa jadi kadang-kadang garis turun. Tetapi satu hal yang saya banggakan pada istri saya itu
dia bisa melihat kelebihan saya di tengah-tengah kekurangan yang dia rasakan. Luar biasa. Baik Pak Werdua. Terus rencana Pak Werdua ke depan seperti apa ini? Mengabdi bagi Uniksa. Saya karena sudah bahagia, sudah sejahtera, sudah damai di Uniksa, maka saya ingin mengabdi bagi Uniksa. Begitu. Baik Pak Werdua, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk hadir di podcast Uniksa ini, serta berbagai pemikiran pandangan yang telah disampaikan barangkali bisa menjadi acuan bagi pemirsa dalam menjalani hidup ke depan. Baik para pemirsa podcast Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, demikian bincang-bincang seru kita dengan Pak Werdua, seorang sosok yang fenomenal di universitas. Mohon maaf manakala ketika saya mendampingi pemirsa melakukan wawancara dengan Pak Werdua, ada hal-hal yang terjadi, mungkin pertanyaan teman saya yang membuat pemirsa dan juga Pak Werdua barangkali tidak berkenan gitu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya.